kan bisa dinasihati. Semua manusia kan bisa berubah. Ini otak kalian nggak jujur. Tapi nanti kalau udah kawin, kemudian kalian disiksa, kemudian cerai, kalian bilang Allah yang tidak menjodohkan. Bukan Allah yang menjodohkan kalian yang goblok. Ini kalau kalian baper, menggunakan perasaan terlalu berlebih. Kenapa saya mengarahkan ke cinta? Karena biasanya orang kucing-kucing inilah yang sering baper. Kucing ini sering baper nih, karena dia otaknya jauh dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, yang makan aja yang ambil. Gak apa-apa, hanya ambil aja kalian. Tapi mulut yang punya matanya tetap di sini. Adik-adik, saya bilang adik-adik, ini kalau saya biasanya nggak pernah ngisi materi itu saya yang cakap terus. Kalau saya yang cakap terus, ini langsung saya sudahin pasti. Coba diri dulu lihat semua, diri. Nah, duduk lagi. Tapi diri. Nah, kan masih ada juga yang ngantuk. Ini masih ngomong semua nih. Tapi perintah terakhir berdiri, bukan duduk. Ya udah duduk Pak. Dua sama sini. Tuh kan, masih ada juga yang lambat. Ya udah duduk Pak. Kalau cuma dua kata berdiri dan duduk, otak kalian nggak bisa nangkap dengan baik, gimana aku mau panjang ngebacot 2 jam, 1 jam setengah, otak kalian bisa nangkap? Nggak masuk akal kan? Ya. Nggak masuk akal kan? Ya. Ya udah, karena disuruh kayak gitu nggak usah baper, sesuai dengan itu. Apapun itu nggak usah baper. Ya. Nah, saya lagi ngomong kayak gini, kalian mau angkat tangan, langsung aja angkat tangan kalau mau ngomong. Oke? Kalian kan orang kampung kan? Yang dari mana? Karena gak usah tengok orang. Kenapa kamu nengok orang? Pasti Pak. Kalian yang muslim ada tangan 100%. Istighfar kalian. Gak cukup sekali. Kalau saya pakai kau atau lain-lain itu biasa. Saya asal dari Sumatera Barat, ya kan? Kenapa otak kalian sering lambat tangkap? Atau kenapa kok nggak banyak tahu banyak hal? Kenapa kira-kira ada bisa jawab? Kenapa? Iya kenapa? Malas. Kalian udah belum? Udah. Kalian percaya nggak? Kalau di ruangan ini ada 300 orang, ada 1000 orang, maka setiap detail orang yang ada di belakang, saya tahu dia lagi ngapain. Jadi kalau kalian ada orang itu nggak tahu apa, kita akan terlihat dengan jelas. Saya nggak akan mau bicara selama kalian masih sibuk dengan diri kalian. 300 orang sekalipun. Adik-adik, kalian ini sebenarnya mau ngapain? Mencari ilmu. Kami di sini jadi mahasiswa mencari relasi, Pak. Jadi karena orang itu dari kata dan buku di tempat itu jadi cerita. Lebih baik kita cari pengalaman lain di luar supaya kita bisa jadi contohnya macam bapak. Fakultas jurusan apa? Saya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam ya. Semester 2. Kalian malu yang semester 8 dia ngomong. Jadi kalau saya secara pribadi, kenapa saya dari tadi ngapain dengan bego tuh banyak? Karena memang saya nggak pernah benci dengan orang-orang yang kayak gitu. Jadi kalau di tempat saya, kalau kalian ngerasa kalian bego, ngerasa kalian bandel, tapi asal kalian punya keinginan dan kemauan, silakan main. Saya terbuka lebar. Tapi kalau kalian sudah pintar, nggak usah. Nah, kalau saya lebih suka orang yang merasa dibodoh. Tapi yang penting syaratnya dia mau. Salah satu tanda kemauan itu ya kayak gini. Dia nggak peduli
apa yang dia omongkan, yang penting ngomong aja. Itu adalah hak awal. Saya yakin kalau saya tanya dia banyak hal, dia mungkin nggak tahu. Nah orang-orang kayak gini, nih ya yang sering ngomong kayak gini nih, di Tanjung Pinang itu sering kalian tertawakan. Iya, kalian harus jujur. Ya, jadi apalagi kalau udah dekat jam mau pulang kan, bercakap pula dia kawan ini, makin lah kalian gerak. Itulah keadaan kalian kan? Itu keadaan kalian. Jadi kalian tahankanlah kebegoan itu. Ini. Kita ini kan tergantung alam bawah sadar kita kan? Betul nggak? Respon tubuh itu adalah tergantung dengan apa yang kita dengar. Oke? Jadi hebatnya kalian pada saat saya mengatakan bertahanlah dengan kebegoan kalian nanggung. Entah. Hampir 80% dari itu menganjurkan kepalanya. Artinya respon tubuhnya mengakui bahwa dia bego. Tapi nggak apa-apa, kita sadar itu lebih bagus daripada tidak. Karena bukan cuma kalian yang bego, saya juga bego. Karena kalau saya merasa udah pintar, maka saya berhenti belajar. Jadi pertanyaan simpel, saya yang kayak gini ngerasa masih bego banget. Bego banget sih ya kalau nengok video, nengok Adi Hidayat, yang macam-macam, saya ngerasa bego banget. Nah kalian gimana? Kalian gimana? Makanya apa rasanya kalau jadi bego-bego ini? Hah? Gimana? Iya, itulah Bapak. Itulah Bapak. Jadi coba kalian semuanya lihat dan fokus. Siapa yang tahu fungsinya hati? Siapa tahu? Siapa yang tahu fungsi hati? Dalam badan kalian ini ada hati kan? Ada tak? Coba semuanya ada. Nah, tahu fungsinya? Ya. Yang lain ada tahu? Bagus. Asal dia ngomongnya bagus. Setidaknya yang ngomong satu kata itu lebih baik daripada yang bilang teman. Sama sekali. Karena kalau kalian tak pernah berbuat, maka kalian tidak akan mungkin jadi apa-apa. Jadi kalian ngomong bebas kok. Bebas. Kayak dia tadi kamu ngomong ya. Gak apa. Mencintai dan mencari racun. Aduh, ini kacau. Yang lain kan penyakitan semua. Ini, nah ini hati di sini ya. Sini atau di sini? Di sini atau di sini? Di sini atau di sini? Hah? Aduh, sama. Di sini atau di sini itu sama. Di dalamnya intinya kan. Makanya coba pakai dulu. Kalian fokus dulu mulai sekarang. Fokus dari baik di sini atau di sini itu sama. Iya kan? Iya, ini namanya kulit, ini namanya kulit. Kulit depan baru betul di sini. Kulit dada depan baru betul di sini kan? Atau kulit dada depan sebelah kiri, ini atau di sini? Nah, di sini betul. Saya kan nanya hati gimana? Di sini atau di sini sama, kecuali di sini atau di sini. Nah, baru di sini benar. Fokus kalian. Gunanya adalah mencari racun. Gimana sih? Gak ada biologi ya? Tapi kalian sekolah belajar biologi kan? Belajar? Kalau jantung memompa darah. Jantung ada berapa katup? Kalian belajar semuanya kan dipelajari. Oke? Semuanya. Jadi kalau kata Albert Einstein, aku itu tidak pernah pintar, aku itu tidak cerdas, aku tidak punya bakat khusus apapun. Aku cuma selalu pengen tahu. Jadi kenapa aku bisa tahu banyak hal? Karena aku tipu, menggosip gitu kan. Tapi yang digosipin itu, gunanya nyari hati itu apa sih fungsinya gitu gosipnya kan enak. Nah, jadi pertanyaannya my heart itu apa? Hah? My heart itu apa? Gak usah bahasa Inggris dulu. Yang next tanya bahasa Inggris, my heart itu apa? Tuh, ego itu. Itulah
kalian makanan yang gede itu? Apakah artinya hati? Jadi jantung kan? Heart itu apa? Jantung. Heart itu jantung. Jadi kalau my heart itu jantung. Jantungku itu menggambarkan nyawa tuh. Ini sebenarnya bagi saya ya, menurut saya ini pembunuhan bagi kalian. Jadi salah satu pembunuhan untuk anak-anak kita itu, dan itu tidak pernah ada di agamamu. Oke? Nah itu lebih dikenalkan oleh dunia barat. Jadi fungsinya jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsinya hati menyaring racun. Pertanyaannya, gimana yang kalian sebut perasaan baper itu? Gimana? Sakit hati itu gimana? Semuanya ada di otak. Semuanya ada di otak. Oke? Dari mana dia datangnya? Dari mana datangnya? Dari mana? Dari kelima indera. Apa indera? Mata, telinga, hidung, lidah, kulit, lima. Jangan sampai kalian nggak tahu lagi panca indera. Kalian udah ngaco. Makanya kenapa anak-anak dari luar datang dia cepat besar? Kenapa? Karena itu tadi, saya datang dari luar dan saya keliling. Kalau Indonesia, alhamdulillah, kecuali Papua, itu pun kalau ada kesempatan mau ke Papua ada halangan. Ya, jadi di situ kalian bisa lihat dunia luar, tuh. Jadi dari lima indra ya, iya kan? Oke. Yang kalian sebut rasa itu datang dari inderamu. Oke, dari kulit, mata, hidung, mulut, dan telinga. Dari pendengaran, dari yang melihat, dari yang mencium, dari yang merasa, dan dari yang koraba. Itu kan? Betul nggak? Kalau dari yang koraba, coba petang dengan Nah itu. Jadi dari situlah perasaan itu. Betul? Betul nggak? Dari situ perasaan, nggak ada dari yang lain. Jadi dari indera kalian diantarkannya ke otak. Baru kalau otak mencerna. Nah, otak ini lain kadang dia sering menyimpang ataupun tidak pada seharusnya kalian berpikir. Inilah yang saya sebut perasaan atau akal pendek kalau orang dulu bilang. Atau kalau perempuan itu sering dibilang perempuan kan memang akalnya tak panjang, gitu. Karena otak kita sama. Kenapa? Karena perempuan ini dia sering mutus akalnya tuh. Dia nggak digunakan sempurna akalnya, cuma bermain di indera kelima inderanya. Oke? Nah, oke? Jadi kalau kalian nggak pakai otak benar-benar, akhirnya baper. Karena otaknya dari pagi, yang dipakai cuma dia diputus, bukan dari pagi, tapi setengah berpikir. Ini contoh nih. Kalau misalnya saya dari belakang nih, tiba-tiba, sama. Nggak usah fokus kalian aja. Kalau ada cowok sama cewek ya, cowok sama cewek itu mereka lagi debat soal hubungan mereka akan memutus atau terus atau hanya formalitas saja kan? Lalu siapa? Hah? Cepat konek kalian kalau lagu. Cepat kalian konek kalau lagu. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Itu ada di mana? Atau siapa yang ngomong? Tuh nggak konek dia. Enggak konek kan? Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Itu siapa yang ngomong? Enggak konek otak kan? Makanya kacau. Saya cuma ngomong putus atau terus atau hanya formalitas saja. Belum semuanya langsung angkat judika. Tapi begitu sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat, kalian nggak tahu itu siapa yang ngomong. Nggak tahu kalian. Makanlah sebelum lapar dan sudahi sebelum kenyang. Kalian nggak tahu siapa yang ngomong. Kalian keren, itu kan rame-rame kami keren bilang kan? Gak tahu kalian yang ngomong siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian udah mulai makin gak waras. Kalian makin gak waras. Karena ini 100% muslim, betul kan?
Harusnya kalian harusnya sudah meneteskan air mata dengan kegoblokan itu. Karena parah loh, kalau sampai itu nggak tahu siapa yang ngomong itu. Itu hal-hal yang di mana-mana berseliweran kok. Nah, udah jangan lapor, mau santai aja. Jadi ketika dia debat tuh sampai mana tadi? Sampai di debat cewek cowok kan? Ya, ketika dia debat gimana kita lihat? Itu lagi ribut debat, tiba-tiba ada pelalap yang bisa nyengat, tinggal di pipi ceweknya. Si cowoknya respon, respect ya kan? Waktu itu kok lalat itu. Nah habis itu si ceweknya langsung nangis. Kenapa kok kayak gitu? Kalau ngomong putus aja, tapi jangan tampar aku. Kita nggak tunggu penjelasan. Aku nggak perlu penjelasan gua. Gitu dia. Ya kan? Akalnya putus karena dia nggak butuh penjelasan. Itulah yang disebut perasaan. Kalian nggak gunakan sempurna akal kalian. Padahal apa sih susahnya kalau saya pernah begini aja gitu. Benerin, betul nggak? Susah ya? Susah ya? Cuma biarkan pelintaran ini susah ya? Bisa ini ya, bisa tiba-tiba pecah di dalam darah. Bagaimana? Coba yang cewek-cewek. Ya, pertanyaannya bukan bohong dan jujurnya, pertanyaannya apa ruginya kalau letakkan aja telinga begini? Coba ini sejam pernah begini kayaknya gak ada masalah. Nah itulah perasaanmu. Akhirnya kalian itu banyak hancur karena perasaan. Yang mana lagi contohnya yang hancur karena perasaan? Kalau dia tuh cowok nih, ganteng dia. Tapi karena mata itu, kemudian kalian antarkan ke otak, iya kan? Akhirnya jadi perasaan cinta. Gobloknya itu dia nggak peduli lagi tuh. Mau cowok itu nyabu, mau cowok itu miras, mau cowok itu kayak mana, nggak penting. Nah habis itu udah habis. Nah itu perasaan. Jadi sering perasaan kalian itu justru ngasih kesesatan tuh. Sering saya bilang kasih mau perasaannya sering. Akalnya diputus, nggak dipikirin secara sempurna, betul kan? Nah itulah yang disebut baperahan. Kan? Tadi saya bego-begoin kalian tuh, atau saya goblokin. Sebenarnya itu motivasi dari kalian, tergantung cara akal kalian berpikir. Kalau langsung bayangin fakta teman-teman kalian, langsung bayangin fakta kehidupan kalian di mata kalian tercinta ini, langsung bayangin anak-anak gaib yang dibandingkan dengan anak luar gitu. Nah kalian akui sebagai titik kelemahan yang harus dibangkitkan atau tahu lah, sekarang kita kan ada SPMS, jadi ada bisa jadi hadis. Atau kayak gitu tuh tergantung kalian, terserah apa kalian pikir kan? Betul nggak? Kita terserah apa kalian pikir. Oke, itulah baperan. Apalagi contohnya mencintai pakai mulut, itu juga baper, itu bego namanya. Mencintai pakai mulut itu apa? Kayak mana? Udah kalian rasain ya cinta sama dia, baru kalian cinta. Tuh, sosok pura-pura dulu kali ya. Kalau semuanya enggak pernah yakin saya. Jadi yang bodohnya itu dia bukan mencintai laki-laki itu karena kebaikan dan lain-lain, karena dia rasanya enak cuma sama laki-laki itu. Karena coba aja sama semua laki-laki semuanya enak. Makanya saya bilang goblok. Itu goblok. Jadi kalau kalian belum nikah tuh, kemudian ciuman karena ciuman itu cinta, kalian goblok. Karena kalian merasa aja sama semua laki-laki itu enak. Apalagi kalau cowokmu gak lebih ganteng dari Yesus, sama aja pun enak. Itu goblok namanya. Betul kan? Betul nggak? Yang enak itu sama siapa? Sama istri enak. Istri enak. Kenapa? Nggak takut. Kalian ciumannya takut putih, takut keterusan. Ngapain? Itulah dalam mencintai pakaimu, mulut dan rasa nyaman kalian hancur. Pakai apa lagi? Pakai hidung. Nggak tahu kenapa kalau dekat itu wangi aja gitu. Parfumnya bagus gitu. Kayak parfum yang dipasarkan sama yang Mandala itu.
habis itu dia cinta, bego. Ya, itulah contoh perasaan. Yang sebenarnya semua ada di otak. Semua ada di otak. Gak ada di luar otak. Nah itu, jadi ada yang mau kata, terutama cewek-cewek. Saya bukan memojokkan kalian, justru saya sedang berusaha melindungi kalian untuk kasih tahu yang mana yang benar. Jadi akal kalian tadi ada dua kesimpulan yang akan kalian terima. Kalau nurutin kebiasaan kalian sebagai cewek, kalian baper. Ya aku tahu gitu, tapi itu otak aja tuh. Tapi kalau otak positif, iya sih benar. Ini abang ini nggak sedang menunjukin aku kok. Dia sedang ngasih tahu sama aku bahwa itu goblok. Dia sedang ngasih tahu sama aku bahwa itu salah. Gitu. Sebenarnya dia justru melindungi aku. Tergantung cara mikirmu kan? Betul kan? Iya, tergantung bagaimana cara mikirmu. Jadi semua dalam hidupmu itu tergantung bagaimana cara mikirmu. Oke? Maka gunakan akal. Al-Quran pun juga bilang, kalau kau menggunakan akalmu dengan baik, maka langit dan bumi pun bisa kau tembus. Apalagi cuma siapa cowokmu. Betul kan? Jadi itu nggak apa-apa, tapi nanti kalian lihat di konten itu ada. Ini yang pilih tema bukan saya ya, kebetulan dia ada beberapa di konten itu kenal. Yang pilih tema ini kalian. Oke, jadi gimana bang caranya supaya kami gak salah gitu, terutama kami yang perempuan. Caranya gampang kok. Gunakan saja ketika kau melihat laki-laki, cukup gunakan matamu dan biarkan dia bekerja sama dengan telingamu dengan baik. Kemudian biarkan otakmu jujur. Jadi kalau kalian mau mendapatkan laki-laki yang baik, syarat utama perbaiki dirimu. Itu syarat utamanya. Yang kedua, biarkan matamu dan telingamu bekerja sama dengan baik dan biarkan otakmu jujur. Maka insya Allah akan dapat yang baik. Itu cara menggunakan. Sebenarnya untuk kesemua hal. Oke? Karena 3 indera yang lainnya hanya berfungsi sebagai pendeteksi bahaya bagi tubuh, kulit, mulut, dan hidup. Contoh, ketika mata tidak mampu, matamu kan nggak bisa matamu bisa tahu bau kentut nggak kan? Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh mata. Tapi kalau untuk menghilangkan baperan, cukup biarkan mata dan telingamu bekerja sama. Kemudian kan biar otakmu jujur, gitu kan? Gimana tuh bang? Gimana? Nih, ini ada cewek nih. Kadang-kadang kalau kamu mau melihat cowok itu kayak mana, itu gampang. Lihat aja sekelilingnya. Kalau sekelilingnya itu menyayangi dia atau menghormati dia atau apapun, itu berarti kemungkinan dia cowok yang baik. Artinya itu pakai telinga kalian dan pakai mata kalian. Justru jangan kayak kampanye yang salah. Kampanye yang salah itu apa? Karena kalau mencinta cowok gak usah dengan kata orang. Itu goblok. Gak usah dengan kata orang. Itu goblok itu namanya. Ini kampanye salah nih. Kalau bagi saya itu kampanye salah. Justru kalian dengarkan semua orang. Dengarkan semua orang. Bukan saya bilang ambil keputusan dari semua omongan orang. Bukan. Tapi dengarkan omongan orang. Kemudian lihat matamu benar-benar dengan dia loh. Lihat sekelilingnya, kemudian biarkan mereka bekerjasama, sesuaikan apa yang kau dengar dengan apa yang kau lihat, dan biarkan otakmu jujur. Maksudnya jujur itu gimana? Ini bukan hanya untuk pacaran, tapi lebih enak kalau kalian gunakan untuk pacaran, tapi untuk berpikir yang baik supaya nggak baperan begitu. Maksudnya gimana? Ini mata si cewek, dia udah melihatnya cowoknya minum. Kemudian teman-temannya bilang kalau dia itu dulu pernah nampak si cowok itu jalan sama cewek. Cewek ini nggak peduli, semua cowok kan pasti nanti kan aku bisa terima dia, mungkin nanti setelah sama dia akan berubah. Nanti kan bisa dinasihati. Semua manusia kan bisa berubah. Ini otak kalian nggak jujur. Tapi nanti kalau udah kawin, kemudian kalian disiksa, kemudian cerai, kalian bilang Allah yang tidak menjodohkan. Bukan Allah yang tidak menjodohkan kalian yang goblok. Oke?
ngomong sama kalian tentang bagaimana cowok itu adalah pertolongan Allah. Maka kalian bisa ada kesempatan melihat dia minum minuman keras, itu adalah pertolongan Allah. Kayak kalian buang semuanya terus cerai, terus kalian bilang semua orang kalau namanya tidak jodoh, nggak jodoh alami. Betul kan? Nah, kalau ada yang suka kasih komentar, nggak apa-apa. Kalian itu sering, ya selain. Ya itu adalah tadi yang aku bilang, ceritanya cinta kita. Kalau kau nggak kasih makan, nah, aku kan nggak suruh kau dengarkan satu orang. Aku kan suruh dengarkan banyak orang. Artinya cara mendengarkan supaya kita bisa berhenti, tanya juga ke kawan-kawan yang paling penting. Pancing bagaimana telingamu bisa mengkonsumsi lebih banyak pendengaran. Paham nggak? Misalnya, ini untuk semua hal, untuk berpikiran positif. Misalnya, wih, Ci, kalau kemarin diceritain itu sama itu siapa mau? Yogi. Kok diceritain sama Yogi loh, atau dia begini. Kalau kau baperan, itu langsung terima bulan-bulan. Tapi kan begitu caranya. Biarkan mata dan telingamu bekerja sama dengan baik dan biarkan otakmu jujur. Nggak usah dulu kau dengerin itu, tanya sama yang lainnya. Jangan sampai terlalu salah. Oke? Itu dalam segala hal, tapi lebih bagus kalau kalian pakai di melihat pasangan, calon pasangan. Saya nggak rekomendasikan kalian pacaran, tapi melihat calon pasangan. Ya, itu caranya. Jadi biarkan matamu dan telingamu bekerja sama dengan baik dan biarkan otakmu jujur. Kemudian percaya bahwa cinta itu bisa pindah-pindah. Nggak usah langsung aku belum move on, aku itu masih terluka dengan masa lalu itu. Jangan ceritakan. Kalau kalian memang nggak mau sama cowok itu, tinggal kalian bilang muka kau jelek, aku nggak mau sama kamu. Selesai urusannya gitu. Iya kan? Nggak usah pakai aku itu belum move on, aku itu pengen sendiri. Nah ini saya kalau jumpa dengan orang-orang yang ngomong kayak gini, itu mohon maaf kalau saya pribadi itu langsung disuruh kawan. Cowok juga ada kayak gitu, pas pun ada cewek yang suka sama dia. Enggak lah, aku mesti trauma, aku pernah dibohongin sama dia. Kalau cowok lebih parah lagi, udah kayak perempuan mulutnya, otaknya pun udah kayak perempuan. Dulu, kalian ketemu, aku lebih dari 30 kali ditembak sama cewek saat aku support kalian, lebih dari bahkan 50 kali. Tapi aku nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Itu nggak pernah. Ya udah kalau bisa bilang enggak apa-apa, cari yang lain. Masa sih nggak bisa, aku bisa sih bang? Enggak. Apa susah dia bilang enggak? Lebih jelas kan orang yang buat, betul nggak? Nah kalian juga yang cerita lebih jelas kan orang yang buat. Kalau mereka lebih bagusnya, ya udah kan tapi misalnya nggak mau pacaran. Betul ya? Sih nyangkut ke materi ya. Masih, ini kalau kalian baper, menggunakan perasaan terlalu berlebih. Kenapa saya mengarahkan ke cinta? Karena biasanya orang bucin inilah yang sering baper. Bucin ini sering baper nih, karena dia otaknya jarang dipakai. Oke. Jadi kalian pacaran pun itu meminimalisir jodoh kalian. Ya. Nah si Sukma hari ini dia pacaran di sana sama si Uci, ya kan? Nah berdua nih, ya kan? Dia udah tahu deh si Uci ini kan nggak ganteng kali kan? Enggak, Uci nggak ganteng kali. Ganteng enggak, kalau sama Yogi masih oke lah. Atau sama yang di belakang dia baju kotak-kotak masih ganteng, dia lagi orang putih kan. Jadi udah kayak gitu, sekali misalnya nampak sama Sukma si Uci memang lagi minum-minum, kemudian bahkan nyabu dan lain-lain. Ini contoh ya, contoh. Jadi biasanya tuh Sukma bertahan atau ninggalin? Bertahan. Kalau udah cinta bertahan atau ninggalin? Bertahan. Datang kamu siapa yang bertahan? Fatur. Hah? Datang Fatur digodain Sukma. Padahal anggaplah Fatur ini sholatnya rajin 5 waktu, ini
Misalnya contoh ya, sholatnya 5 waktu, pengetahuannya bagus, segala macamnya bagus, dan teratur, terus diajak sama semua imam, aku sama dia buka kayak gitu kok, nggak orang nggak gaul, nggak apa segala macam. Allah sudah mendatangkan yang baik untuk dia yang nunggu, dia yang membuat. Cuma karena mempertahankan satu cinta, karena posisi tertampan, gitu kan? Itu begoknya kalian. Itulah begoknya kalian yang pacaran. Kalian kunci dari semester 1, apalagi bagi kalian itu kalau semester 1 pacaran sampai 7 tahun itu keren gitu. Itu goblok. 7 tahun kalian kunci semua orang untuk datang karena kata setia dan tidak boleh selingkuh. Setia sama selingkuh itu kan kalau pacaran, kalau nikah itu enggak. Emang kalau pacaran ada setia? Ada enggak? Ada semua. Kalau pacaran ada setia? Enggak ada kan? Enggak ada selingkuh kan kalau pacaran? Enggak ada. Kalian bertahan sama satu cowok tuh segala macam cobaan dan ujian kalian hadapi bersama tuh, datang 141,5 kali orang yang datang ke kalian itu kalian buang semuanya. Aku harus selingkuh, aku harus setia tuh, kan bodoh namanya tuh. Habis itu dia nikah sama orang lain. Habis itu kalian salahkan Tuhan, Tuhan gak jodohin kami. Kalau kau yang goblok jangan salahkan Tuhan, gitu kan? Oke? Makanya bucin itu nggak ngaco, ya? Bucin itu ngaco. Waktu itu aku udah punya duit, ngerasa cukup. Abang nggak pimpinan di sini, udah, aku tinggal bikin saya mau melamar dia kan. Dan biasanya, dah, betul, betul nggak? Gak apa-apa, ini jadi wawasan bagi kalian, para bucin yang sudah baperan, apalagi anak Melayu, yang perasaan tinggi. Yang berdiri depan kalian ini juga Melayu. Saya memang datang-datangnya datang bisa Melayu. Jadi saya bebas ngomong Melayu. Ya orang Melayu jadi orang Melayu kan gak apa-apa kan? Yang bahaya itu kalau sampai orang Batak jadi orang Melayu, jadi orang suku. Kalau saya orang Melayu suka-suka saya ngomongin kalian. Memang Melayu kadang-kadang Melayu ini kadang-kadang dia identik dengan pemalas, identik dengan pasrah. Itu identik sebenarnya karena itu yang kalian asumsi di otak kalian itu sebenarnya enggak. Banyak orang berhasil orang Melayu kok. Orang Melayu itu gigi-gigi kok nenek moyang kalian. Iya kan? Nah, gak ada yang mau nanya, sambil aja dengan kata-kata. Izin tanya Pak, ini kan mengenai Gak usah minta izin kok, udah gue izinkan. Mengenai remaja berperan Pak. Di sini tuh saya ingin menanyakan ada satu poin juga Pak. Karena di sini kan sebuah wadah organisasi Pak. Nah jadi di sini kan kami ini sebagai penggerak Pak. Nah kami sebagai penggerak otomatis kami ini ingin melakukan sebuah perubahan-perubahan Pak. Yang mana perubahan-perubahan itu berdasarkan hasil diskusi kami bersama. Namun ada Pak, kayaknya dalam pergerakan kami itu ada banyak lah kayak orang-orang yang baperan-baperan gitu Pak. Kayak anggaplah misalkan pengurus-pengurus sebelumnya ataupun senior-senior sebelumnya Pak. Itu mereka kayak nggak setuju atau apapun dengan pergerakan yang dibuat, padahal itu kan menurut kami hasil diskusi yang bersama. Menurut tanggapan Bapak, bagaimana menanggapi kalau misalkan senior-senior itu terlalu campur dalam suatu kepengurusan saat ini Pak? Senior yang bapak atau yang bapak? Senior Pak. Tapi perasaan kok yang bapak? Hah? Enggak, maksudnya itu senior Karena orang pacaran, kemudian ada orang lain yang ikut campur, terus dia gak senang, itu yang bapak coba. Yang pacaran, bukan yang ikut campur. Dan pertanyaannya, kamu yang baper atau seniormu? Kalian yang baper. Nggak usah baper, kalau dia ikut campur, tengok pendapatnya, kalau baik ambil, kalau buruk ya sudah, itu keputusan kami kan. Selesai urusannya. Ngapain dibawa perasaan? Betul? Kalau dia ngotot juga, enggak, bagi ini keputusan kami bersama, ngotot juga, misalnya segala macam, terserah lah bang, biarin aja lah. Ngotot juga dia udah tinggal sendiri. Apalagi kalau kan digeruduk ditinggalkan aja, itu jadi bayar. Betul kan? Nggak ribet, bukan dengan begitu. Ya, nggak dengan cara mentangnya uang kuliah yang harus tidak terbayar kan?
kemudian dia terus nggak mau ngasih tahu kalian apapun itu, atau nggak mau lagi tahu dan segala macamnya, udah berarti dia ya baper. Itu dia aja, itu kan namanya juga. Emang kalian sanggup kalau ada 100 dunia 100 kalian dengar? Enggak kan? Ya, itu kan harus mendidik. Cara satu-satunya lepas dari masalah itu cara terbaik kalian tahu? Kalian tahu nggak? Cara terbaik agar IMKL tidak ada lagi masalah, tidak ada intervensi senior, semuanya baik-baik aja, masalahnya nggak ada. Kalian tahu cara terbaiknya? Hah? Enggak, bukan. Oke? Jadi cara terbaik kalian tidak punya masalah, bubarkan organisasi kalian ini. Maka nggak akan ada lagi masalah di Jadi selama IMKL itu ada yang pasti dari akan menerima masalah, dan masalah itu jangan kalian anggap masalah. Maksudnya jangan langsung buat baper, ngerti nggak? Ya? Terus cewek lagi kalau suka, jadi kan masih benar. Udah kalau kamu dengar, apa lagi tahu terus? Kalian itu terkurung dengan kampanye-kampanye salah loh. Otak kalian itu dikurung di situ. Karena di kampanye kan kalau perempuan itu memang kayak gitu, perempuan kan. Karena kadang-kadang kalian sendiri yang buat kalian kayak gitu. Dengan saya semua ngomong, aku ini kan perempuan. Perempuan itu kan memang kayak gitu. Perempuan itu kan memang bukan ada perasaannya. Kalian ngapain butuhin diri kalian sendiri gitu. Kalian ngasih pendapat. Ngasih pendapat itu kan namanya ngasih terserah orang mau terima apa enggak. Betul nggak? Kalau kalian mau pasti diterima, nggak usah ngasih pendapat. Mau keluarkan uangnya 10.000. Bingung nih ketua kalau nggak terima. Betul? Jadi kalau mau kasih yang pasti diterima, keluarkan 50.000 atau keluarkan 100.000. Nah, pasti diterima. Terima kan? Terima. Enggak ada bentuk organisasi, sempurna. Terima. Terima kan? Terima. Tapi kalau masih pendapat belum tentu kan? Hah? Oleh itu. Betul. Jadi itu juga salah satu fungsinya kausa prima namanya, hukum sebab akibat. Ketika kalian mau bertindak, jadi baperan itu bisa dihalang dari awal. Sebelum kalian bertindak, maka kalian harus tahu resiko dari tindakan. Iya. Sebelum masih pendapat, kalian harus tahu bahwa masih pendapat itu memiliki dua peluang, diterima atau tidak diterima. Gitu kan? Ya udah, kalau nggak diterima kan kita sudah tahu dengan risikonya. Jadi itu lah. Mungkin yang sebelahmu yang masih pendapat lebih cantik, makanya didengar. Ya biarlah. Jadi kalau kalian, kenapa berperannya nggak saya bahas? Karena nggak perlu, kalau berperannya udah hilang, pasti kalian berperan. Nah, duduk di kedai kopi malas-malasan itu juga baper. Malas itu juga baper. Malah itu baper, duduk di kopi, kalian tidur di kos itu juga baper. Nah, jadi kalau baper mau hilang, pasti otaknya gerak. Tidur di kosan rasanya suntuk, masa hidup aku kayak gini terus sih. Ngapain hidup aku kayak gini terus? Daripada aku tidur, nanti aku lihat report kayak ngapain, baca-baca kayak apa yang bisa jadi pengetahuan. Kalau baper ini hilang, maka semuanya aktif. Ya? Ada lagi yang ngomong? Ada? Terus? Barusan tadi di sini. Ya terserah kalau lu mau berperan, kalau mau nyangkul, kalau mau ngapain kan mungkin kusuk satu-satu. Betul kan? Masa iya kusuk satu-satu, remaja berperan itu ada demo, ada bertanya di kampus, kemudian makan pulang, kemudian pergi ke berdiskusi sama kawan, kan nggak mungkin kusuk ini satu persatu. Kemudian rapat di IMKL setahun sekali itu berperan gitu. Semua tentang berperan ini kusuk satu persatu tuh. Habis satu lebih gimana nggak selesai tuh kalau kusuk satu. Oke? Makanya dengar dulu baik-baik. Tadi kan sudah saya katakan, berperan ini tidak bisa dibahas. Yang bisa dibahas hanya berperan. Kalau kalian sudah tidak berperan, pasti akan berusaha berperan. Ngasih pendapat dan diterima, pasti kalian pikir pengen lebih
bisa diterima. Gimana sih apa yang salah dengan pendapatku? Itu kalau nggak baperan tuh, betul? Nah terus bertanya di kampus di sana, dia gini kan, semua tadi gini kan, mau nanya, itu baper. Di perasaannya ada rasa-rasa ini betul nggak ya yang mau tanya ini, betul nggak ya? Ini malu-maluin nggak ya? Padahal begitu mengangkat tangan, kemudian kau ngomong saja, maka awal angkat tangan ini adalah bukti bahwa kau orang yang tidak malu-maluin. Oke? Bukti awal dari kau mengangkat tangan itu adalah bukti bahwa kau bukan orang yang maluin. Justru kau malu-maluin kalau gini-gini. Terus gak ngangkat-ngangkat dia balik. Ya? Saya pernah di forum nasional. Kemudian itu ada sekitar hampir 1.000 peserta, 1.000 orang. Itu berlomba-lomba nanya. Kemudian saya sampai di atas meja berdiri. Nggak tahu apa tanya, saya cuma tanya arah kiblat musola di mana. Dan saya bisa diangkat pertama kali ke atas itu karena itu hubungan sekolah kan. Nah saya kan ngaku di situ. Karena tahu tangga yang menggunakan di sini. Seberapa jauh sampai ke depan? Jauh kan tangga yang belakangnya ini. Itu Allah besar udah Allah lihat tuh. Karena tangga belakang tuh. Kan jauh kan kan? Nah coba kalian bayangin, karena aku cuma sapu, aku angkat tangan dari tujuh waktu terus dengan pelautan. Aku jalan tuh dari belakang sampai ke depan. Sampai ke depan materinya ini materinya aku di sini angkat tangan. Supaya itu. Ada nggak kan hasilnya punya mental itu? Nggak ada. Tapi coba kalian saya bayangkan tanpa sadar dengan tangan itu rupanya ada salah satu pimpinan asrama haji. Ini kalau di di atas. Dia nanya, jadi kuliah ya? Dari kampus mana? Nah itu mulainya. Kan nggak punya mental, kalian nggak bisa uji kebolehan tuh. 300 orang peserta seminar waktu itu cuma mikir otaknya dapat sertifikat ketika pulang sama uang transport. Semuanya dia ketawa-tawa nggak jelas. Aku nggak mikir itu. Waktu itu mereka seminar kelautan bahas tentang laut, aku mikir tentang flight information region, wilayah penerbangan Kepri itu. Nah begitu sampai di sini itu udah baca. Kenapa kalian sibuk dengan laut? Sementara aku mikir udara aja. Tuh, jadi hancur kalian akhirnya. Oke, jadi begitu ya. Yang kita bantai ini adalah perasaan kalian, untuk perasaan-perasaan. Duh, aku nggak bisa lah. Aku nggak ini lah gitu. Nah, ada dulu yang pernah datangin saya, namanya Fendi, anak Natuna. Dia datang tahun 2012 ke saya dengan rambut kayak satu SD 12 kan begini kan. Terus dia ngomong, Bang, emang kalau saya kan dulu pilih kata mahasiswa Muhammadiyah, IMM. Nah, dia nanya, Bang, bisa nggak kayak orang kayak aku masuk? Saya butuh Bang, nggak bisa apa-apa. Iya, memang tepat kali. Kalau Bintar kau pergi, bukan di sini di tempatnya, karena aku pergi di Jakarta. Nah, jadi jangan pakai perasaan kayak gitu loh. Jadi kalau perasaannya hilang, pasti otaknya jalan. Itu pasti, itu auto. Jadi kalau remaja berperan, intinya itu tadi, namanya siapa? Aidin. Kalian kalau tengok dia, kalian mikir, aku sama mirip dengan beberapa dosen kalian yang ngomong dia nggak ready karena nggak mirip tuh kamu. Iya? Dia cukup membanggakan ini. Serius. Tapi kalau di kampus pasti dosen bilang dia nggak ready kak. Padahal enggak. Itu awal dan bibit dari keberanian. Tidak semua orang mau punya mental kayak dia. Kalau dia sudah punya mental dan tinggal mendidik bagaimana cara benarnya. Yang sulit itu orang yang nggak punya mentalnya. Kalau dia mentalnya sudah punya, ini kalau dia risaukan di sini, ini berarti nanya dari belakang maju ke depan kayak tadi. Asalkan mentalnya sudah punya, tinggal diisi bagaimana cara yang benar, enak. Nah, terus lantas saya nggak suka sama dia, bukan. Justru dia lebih daripada kalian yang lain di mata saya sekarang. Dia bukan gak beretika. Ini saya ngajar dia sampai di semester 8 begitu terus.
masuk A nilainya saya buat. Kalau saya ngajar, oke? Padahal nanti di luar saya diskusi. Saya kasih tahu cara benarnya. Public speakingnya yang benar gimana, retorikanya gimana yang benar. Lebih enak, betul kan? Nah, misalnya kayak ada yang degil-degil, saya lebih suka. Orang yang di sekeliling saya itu pemabuk, main perempuan dan segala macam, itu saya lebih suka. Kenapa? Karena mereka ini kalau kita pandai ngambil hatinya, mereka pasti setia sama kita. Ketika sudah mereka menikah dan hidupnya berubah, dia jauh lebih ingat sama kita daripada yang baik-baik. Nah itu. Jadi itu adik-adik, dan saya nggak mungkin saya baper sama dia, saya isi baperan jangan. Oke? Saya bukan orang yang baperan. Kalau kalian nggak percaya, tanya Ozi. Kemarin malam suatu dia minta tolong saya isi materi ini. Kebetulan ada senior umrah yang dulu kantor saya baru datang ke rumah. Datang ke rumah itu degil sih, degil kan? Yang tahu semua kata itu degil nggak? Degil. Bahkan sampai sekarang ada yang mau masih tahu sama saya. Tuh di kelok ya, Ezi namanya. Tapi alhamdulillah dia baik. Sholat juga terjaga dan lain-lain. Tapi kalau mau sama saya muncul nih bapak, jadi saya tidak pernah tuh. Kenapa? Munculnya kan nggak penting. Yang penting dia kan munculnya kayak gitu cuma sama saya. Yang penting kan munculnya nggak kayak gitu sama Tuhan, betul nggak? Sama saya gitu. Karena dia nggak apa. Nah itu. Jadi yang kayak gini nih kalau sama saya kebalikan. Justru dia punya nilai plus daripada kalian. Oke? Kalau sama kalian aneh kan? Aneh nggak? Hah? Enggak ya? Enggak aneh dia? Hah? Oh. Nah, kamu ketua kajian ya kan? Ya, perbanyak lagi buat kajian. Oke, pertama kajian public speaking. Karena dari 2 orang yang maju ke depan itu tadi, itu public speaking itu jelek-jelek banget dari luar. Oke? Iya, dia tahu kan saya suruh tadi belajar. Dia kurang dengerin betul apa yang saya bilang dari tadi. Saya kasih tahunya tadi apa? Perbanyak lagi belajar public speaking. Artinya saya nyuruh belajar kan yang dijawab baru belajar. Iya tahu, makanya saya suruh belajar. Apalagi kamu masih semester 2. Ya, silakan. Jadi Pak, apa yang saya potong mungkin. Jadi saya cuma ingin, ini kan Bapak kan udah Bapak ini udah usul. Udah pasti seumurnya udah tua gitu kan. Pastinya soal untuk baperan ini kemungkinan Bapak sudah merasakan di masa-masa muda Bapak. Pastinya Bapak pernah merasakan baperan. Nah, jadi kami ini para remaja ini pastinya masa-masa pubertas gitu, masa-masa remaja yang mau ke usia dewasa itu pastinya memiliki baperan yang katakan Bapak tadi. Nah, jadi bagaimana untuk remaja-remaja ini diperkuatkan bahwasanya baperan itu jangan mengganggu di dalam pikiran kita, tapi konsepnya Pak. Kami meminta konsepnya. Kalau masalah untuk Bapak mengatakan bahwasanya kita ini baperan, memang senang diucapkan. Kalau dibilang ini baperan, senang Pak. Tapi cara untuk menghilangnya itu, remaja ini sulit untuk menerima hal itu. Jadi kami ini para remaja ini mengikuti kajian diskusi ini, mana tahu memiliki konsep yang Bapak terapkan supaya kami terjalan dengan komunikasinya dengan baik dan tidak memiliki baperan lagi gitu. Yang izin dong. Ya, saya mau menambahkan sedikit, boleh? Jadi seperti yang disampaikan Abang Dapat tadi kan, terlintas di pikiran saya itu Pak. Kamu lebih tua. Kamu bilang apa? Jadi gini Pak, terlintas di pikiran saya itu ketika kita baperan itu berarti ada rangsangan dari otak yang memasuki alam bawah sadar kita untuk menanggapi situasi dan kondisi kita pada saat itu. Nah, kalau kita bicara rangsangannya berarti ada nafsu gitu. Jadi yang saya ingin bertanya itu, apakah baperan ini memang betul-betul ada atau tidak? Apa
nafsu dari rangsangan yang masuk ke otak sehingga kita mudah terbawa perasaan gitu. Kamu semester berapa? Saya Pak, semester 6. Semester 3? Terima kasih mengingatkan bahwa ini masih semester 1 sampai semester 6 paling tinggi ya. Jadi memang saya salah komunikasi dengan kalian. Saya kurang detail karena mengejar waktu yang 1 jam setengah. Jadi sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Fatur dari tadi itu saya sudah jelaskan konsepnya. Konsep bagaimana menghilangkan baperan. Cuma memang seperti tidak konsep. Saya seperti ngobrol sama kalian. Oke? Konsepnya yang pertama memang betul yang kamu bilang itu tidak mudah. Itu memang tidak mudah. Tapi coba bayangkan mana lebih baperan kalian atau saya harusnya. Saya terlahir sebagai anak autis kecil. Sampai SMP saya autis. Saya kelas 1 SD itu 3 kali. Jadi kalau dipukulin sama teman, diejek-ejek, dicemooh dan segala macam saya sudah puas. Oke? Nah, saya kelas 1 SD memang 3 kali. Dan 1 kali tinggal, saya disuruh masuk sekolah luar biasa. 1 kali lagi tinggal, saya disuruh masuk sekolah luar biasa. Terakhir saya pergi sekolah di tempat yang kaki saya kepala sekolah. Pertanyaannya saya bisa sembuh, tanya Allah. Nah, jadi saya udah puas tuh dengan segala macam cemoohan, ejekan dan segala macam. Dulu saya ngomong sedikit aja itu jadi ejekan sama teman-teman. Misalnya lapangan bola, kipernya patah ya tangannya. Kipernya nangkap bola tuh. Apalah power, kipernya pulang nangkap bola, patah kemana? Pokoknya ejekan namanya itu. Pokoknya nggak ada yang lain selain saya lapangan ejekan. Jadi kalau saya pulang ke kampung, semua satu kampung itu kaget gitu. Nah itu. Apalagi saya dibesarkan oleh seorang ibu yang bisu dan saya tidak punya ayah dari lahir. Ibu saya ada di rumah sampai sekarang, ada gaji? Ada bisa ngomong? Nggak bisa. Jadi seberapa bapernya kalian dibanding saya? Hampir hancur hidup saya gara-gara itu. Nah, tapi saya mulai berorganisasi ketika SMA sampailah hari ini. Nah, disitulah saya melatih. Yang dilatih apa? Otak. Latih terus otak, latih terus logika. Hal yang paling baik yang saya rasakan selama saya hidup untuk melatih logika itu dengan cara apa? Belajar agama, logika akan baik. Jika tidak akan ada orang muslim yang memahami agamanya, dia goblok, tidak mungkin. Kalau lihat di Hidayah, kalau lihat Abdul Somad yang mungkin sekarang viral, tapi kalau kau lihat lagi semua yang menemukan angka matematika itu ilmu muslim. Jadi banyak ilmu muslim yang dia masih pintar, karena ketika kau mau pelajari agamamu, otakmu syarafnya tersusun dengan baik. Perlahan logikamu terbentuk. Pelan ya tapi pasti. Nah, jadi saya masuk, terus ketika saya lepas dari autis itu, saya langsung begini enggak. Kalian lihat di depan aku brutal. Kenapa aku suka sama anak-anak brutal? Karena aku brutal. Aku peminum. Jadi pasti dari situ sampai SMP ngerantau jual-jual di Bandungan, akhirnya kenal dengan pasar, akhirnya balas dendam dengan masa lalu. Nah, pulang ke kampung lagi balik, aku brutal. Tapi sebrutal-brutalnya itu aku masih juara matematika. Nah, aku sampai ke sini itu masih brutal. Tahun 2011 aku ngumpulin orang 10 orang di depan rumahnya itu sendiri. Kemana aku brutal? Kecil. Jadi pertanyaannya, kenapa pada saat itu aku bisa berubah? Karena ada satu orang guru di pendidikan di hotel apa itu sebut siapa gurunya? 2 orang. Dia itu aku ke kantor polisi, ditangkap. Aku SMA sudah masuk. Saya ke polisi ke Miras. Dia tangkap, kemudian dia nggak lihat aku sebelah matanya, nggak bilang aku kecil, dia nggak bilang apapun, tapi dia kadang-kadang kalau jumpa aku dia nanya tahu kan, makanya dia memperlakukan aku dengan cara beda. Akhirnya aku hormat sama dia. Akhirnya tiba-tiba dibawa ke masjid dan dia muhasabah. Nah disitulah pelan-pelan berubah. Nah, jadi kalau kalian mau cerita baper, aku udah puas tuh baper. Tapi gimana caranya? Cuma satu caranya, pakai otak kalian baik.
baik. Dan kalau kalian mau melepas dari perasaan, nggak bisa selama tauhid hidup. Nggak semua hal. Kan saya bilang tadi perasaan itu sering membuat kalian sesat. Saya nggak bilang perasaan itu membuat kalian sesat. Ada kan? Saya bilangnya sering. Perasaan dan kenyamanan kalian itu sering membuat kalian sesat. Artinya tidak semua. Oke? Jadi saya nggak suruh kalian buat perasaan. Perasaan itu yang datang dari indera ya. Sama dengan ini. Saya nggak suruh kalian. Kalau mau nikah, lamar saja perempuannya. Sekarang tanya begini, kalau kau adalah laki-laki yang baik dan bertanggung jawab, pasti otakmu kerja, cari rezeki. Kalau begitu dirimu, lamar saja perempuannya. Dari 10 perempuan yang kau lamar, salah satunya mungkin ada di konten saya. Allah nanti turun pertolongan, misalnya menggunakan hati orang tuanya sehingga maharnya nggak perlu, ada kan? Kalau kamu nikah nggak perlu mikir, setelah nikah rezeki kamu saudara. Ada beberapa hal yang memang pikiranmu tidak digunakan. Gak usah digunakan pikiranmu. Nah itulah makanya saya bilang sama Allah, tidak semuanya perasaanmu boleh hilang.